Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan di TV Masumi dan channel Bang Ayi. Pemirsa, ini ada angin segar baru ya, harapan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sengketa Pilpres 2024 akan masuki babak baru dengan gugatan ke PT UN. Menurut Profesor Gayus Lumbun, ya, yang mereka gugat itu bukan proses pemilunya, tapi orangnya. Maksudnya mungkin ya wakil presidennya itu yang bermasalah, Gibran itu, yang akan digugat di PT UN. Menurut Profesor Gayus ini sangat layak ya, merupakan kewenangan PT UN untuk mengadilinya. Untuk itu sudah hadir bersama kita Dr. Wazri Afifi, dosen dalam dan luar negeri, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Masumi, untuk memberikan pencerahan bagi kita bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana ini? Kelihatannya PDIP membuat gebrakan baru, akan mengajukan gugatan ke PT UN atas pemilu 2024. Orangnya, dia bilang. Nah, gimana nih? Kita paham, Pak, bahwa sebagai penasihat hukum PDIP, Profesor Gayus Lumbun pasti sudah mempunyai pertimbangan yang cukup dan sempurna. Mengapa setelah adanya keputusan MK diajukan lagi ke PT UN? Serasa beliau ini, gerakan beliau ini menurut logika kita yang bodoh ini adalah masuk akal juga, Pak. Masuk akal, ya. Ya. Karena MK, Mahkamah Konstitusi, yaitu mengurus konstitusi. Dan katanya awal dan akhir. Artinya, awal dan akhir. Kalau kita memohon kepada menggugat melalui MK, awal. Iya, oke. Dia tidak melalui rendah-rendah, pengadilan rendah. Iya. Dan keputusan akhir. Oke. Ini masalah, Pak. Iya, betul. Apa masalah besar ini. Besar. Padahal MK itu kan di bawah MA. Oh iya, betul. MA di atas. Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Ya, oke. PT UN dengan MK kan sejajar. Maka layak dia pergi ke PT UN. Karena mereka itu sejajar. Oh, karena sejajar. Ya, kan kalau misalnya PT UN di bawah MK, maka Gayus Lumbun salah. Iya. Oke. Artinya, keputusan yang dibuat oleh PT UN, menurut logika akal yang kita bukan ahli hukum, adalah sah. Karena dia sama. Iya. Nah, kecuali kalau misalnya ada satu di atas, ada satu di bawah, terus yang di atas memutuskan sudah selesai, terus melapor pada yang bawah. Nah, nggak betul itu. Tidak masuk akal, Pak. Ya. Kalau melapor ke atas itu. Ya, kalau melapor ke atas. Iya. Atau sejajar. Iya. Sama dengan kita kuliah. Kita bermasalah dengan ketua kelas. Terus kita lapor pada teman kita. Minta keadilan. Iya, nggak selesai. Nggak masuk akal. Maka sekarang, karena terlalu banyaknya keresahan, rasa-rasa tetap tidak menerima keadilan. Iya. Kenapa, Pak? Karena rakyat biasa ini, kalau yang tidak benar itu, yang secara kasat mata, pasti dia ngerti. Betul. Contohnya, di MK, 5 hakim di MK mengatakan tidak ada nepotisme. Maka dengan perkataan tidak ada nepotisme ini, sampai sekarang rakyat itu tetap bertanya-tanya, Pak. Kenapa? Karena di depan matanya. Iya. Karena jelas sekali. Gambaran anak presiden. Iya. Ketua MK, pamannya. Iya. Apakah itu tidak ada lagi istilah nepotisme? Nah, ini, Pak. Iya. Jadi kata hakim yang ahli hukum di Mapula itu mengatakan tidak ada nepotisme. Orang kampung dan orang di hutan sekalipun pasti tahu itu nepotisme.
Iya, iya, iya. Masalah inilah Pak yang tidak pernah selesai. Iya, iya, iya. Ahli hukum tidak ada. Orang biasa lihat dengan mata sendiri. Iya, iya, iya. Nah, masa dikatakan rumah terbakar, orang lihat rumah terbakar. Iya, iya. Kata ahli hukum, oh tidak ada. Nah, ini masalah. Ini masalah betul. Memang ini hakim konstitusi ini memang hal yang sangat mencolok sekali. Ya. Sudah jelas-jelas ada nepotisme. Itu Ya. dikatakan tidak ada nepotisme. Ya. Ini hakim konstitusi 5 orang ini memang sangat keterlaluan. Iya. Ya, merusak rasa-rasa keadilan, merusak konstitusi. Ya, tidak keadilan dan konstitusi Iya, saja Pak. iya. Yang paling gawat Iya. merusak ilmu pengetahuan. Jadi harapan kita ya, gugatan ini pertama diterima oleh PT UN yang mungkin agak gamang juga ya karena baru pertama kali ini. Ya. Dan kedua peluang menang, ya, artinya mendiskualifikasi cawapres, Ya. ya. Menghukum. Ya, menghukum KPU. ya. Menghukum KPU juga. Ya. Jadi yang digugatnya KPU dan cawapres Gibran Ya. Rakabuming Raka. Ya. Ini menurut Profesor Gayus Lumbun nih, Profesor Ya, Gayus Lumbun. Ya. Ada nama belakang lagi enggak? Enggak ya? Gayus Lumbun aja ya kayaknya. Ya, mungkin Oke. Ya, semua orang dah tahu. Ya, udah itu tahu. Gayus itu. Hebat. Ya. 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 Integritasnya tinggi juga. Untuk ini, kalau untuk ini integritasnya tinggi. Tinggi, ya. Untuk Sambo, dia pro Sambo dikit. Oh ya, oke. Jadi gimana kalau menurut ini? Harapan kita menghimbau ya, pengadilan PT UN ini mengabulkan ya permohonan PDIP ini kira-kira. Ya, kita harap gini Pak, PT UN ini mereka tidak usah bahasa sekarang ini sungkan membuat keputusan. Nah, karena dia sejajar. Jangan ragu-ragu. Ya sejajar. Ya. Walaupun MK sudah diakui, artinya yaitu keputusannya adalah muktamad kata orang sekarang. Tapi itu kan urusan pemilu. Tapi ini yang digugat PDIP urusan prosedur bagaimana Gibran bisa menjadi cawapres. Dan kelihatannya juga memang ya kalau hakim PT UN itu berani ya, sosok Gibran menjadi wakil presiden ini sangat-sangat janggal ya. Itu sangat mungkin memalukan kita semua ya. Melanggar bangsa. Iya, melanggar. Selain dari itu rasanya kok sosok anak muda tiba-tiba jadi wakil presiden. Kalau sistem kerajaan nggak jadi soal ya. Nah, sekarang sistem demokrasi kok bisa sosok seperti ini menjadi wakil presiden. Memang sangat membuat kita risih ya ini. Kita harap Pak, PT UN ini menyadari betul apakah dia sudah bisa menjawab keraguan orang-orang kita rakyat ini. Keraguan tentang apakah nasib kami ke depan. Nah, itu. Apakah keadilan pada kami ada atau tidak. Nampaknya sekarang MK tidak berhasil menciptakan keadilan. MK tidak berhasil. Malah membuat pertanyaan 1000 pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Betul, saya sepakat. MK dalam persengketaan, dalam gugatan Pilpres 2024 ini tidak bisa menciptakan keadilan. Saya sepakat dengan itu. Walaupun saya tidak membaca secara rinci ya argumentasi hukum dari para pihak penggugat dan argumentasi 5 hakim itu ya yang menolak itu saya tidak membaca secara rinci. Tetapi secara intuisi saya sepakat dengan Dr. Wazri bahwa hakim konstitusi maksudnya 5 orang itu ya tidak mendengarkan suara-suara rakyat dan tidak berpihak pada kebenaran saya kira.
Ya, kita berterima kasih kepada PDIP. Oke, sama ya. Saya Ya, setuju. kenapa? Karena dia masih membuka jalan Iya. untuk memberi keyakinan hidup Oke. kepada bangsa Indonesia. Iya, iya, iya. Bahwa dia yakin bahwa masa depannya masih ada harapan Iya. untuk dipertimbangkan Betul. dan dilindungi. Mm-mm. Dan satu lagi, kita masih ada harapan. PDIP yang mengatakan pergi ke PT UN akan mengatakan dunia bahwa di Indonesia bukan negara kalang kabut. Nah, iya, iya, iya. Nah, ini Pak. Ini gugatan dari PDIP ini memang menaikkan harkat kita ya, menaikkan harkat bahwa orang-orang Indonesia itu banyak yang tidak buta ya, banyak yang tidak buta, banyak yang masih mempunyai harga diri. Ya. Dan untuk itu gugatan ini sangat mengangkat harga diri bangsa Indonesia, gugatan PDIP Ya, Pak. ini. Ya. Bisa terangkat dan bisa lebih jatuh ke Bisa dasar lebih laut. jatuh ya. Kalau PT UN ini Iya. menerima dan membenarkan segala tuntutan-tuntutan PDIP mengenai keanehan pencalonan cawapres Iya, Gibran. iya, iya, iya. Nah, kalau diterima dan dibenarkan, maka nama bangsa Indonesia kembali sejajar dengan bangsa lain. Betul. Ya, Tetapi Pak, ya. kalau dia kata demi, takut, ancaman, Iya. hakimnya, kalau hakim takut misalnya di Republik Mimpi Pak, hakim ini diancam Pak. Iya, diancam. Iya, iya. Diancamlah, mau tidur sama dengan istri kamu, lakukan ini. Iya, iya. Mau anak kamu tidak menangis, lakukan ini. Iya, iya. Mau anak kamu saya tembak, Iya, iya. itu di Republik Mimpi Pak. Iya, iya. Kita tak tahu di Republik Indonesia. Iya, apa namanya kalau kemarin itu istilah Republik Mimpi itu Watakana apa? Wakanda. Oh, Wakanda. Wakanda, Di Republik negara Wakanda. Wakanda, negeri Wakanda. Iya. Iya. Jadi saya sepakat sekali ya, Dr. Waziri ya, kita harapkan gugatan dari PDIP ini untuk cawapres itu bukan saja diproses, tapi memenangkan gugatan itu, dan ini akan sangat menolong bangsa kita ya. Kalau saya Pak, kalau saya Jokowi, Ya, saya akan berkata kepada MK, ya, demi bangsa kita, demi bangsaku, ya. Gibran ditarik balik. Nah, itu yang paling tepat itu. Ya, demi bangsa. Iya. Karena kelihatannya dulu saya kirim Gibran untuk cawapres, tujuannya untuk menolong bangsa ini. Iya. Tujuan saya. Tetapi ternyata banyak huru-hara pola pikir. Iya. Bukan huru-hara di lapangan. Iya, betul. Huru-hara pikiran Iya. yang tidak akan ada jawabannya. Iya, betul. Oleh sebab itu, saya tarik balik anak saya. Maka Pak Jokowi diangkat di atas sejajar dengan Soekarno, mungkin dengan Hatta. Iya. Ini Pak masalah. Iya. Kenapa setelah dia lepas dilepas ikan ke dalam air, Iya. rupanya Iya. air itu bergejolak, tak pernah henti. Iya. Sebagai orang yang bijaksana, Iya. yang punya ikan, ambil ikannya balik Iya. supaya airnya tenang. Iya. Jadi Itulah. kalau Pak Jokowi menarik kembali Gibran, Ya, artinya Gibran itu mengundurkan diri. ya, Jadi proses ke PT UN Nggak itu usah. berjalan atau tidak perlu lagi. tak perlu. Iya, seharusnya ya gitu. Ya. Sehingga aib yang kita derita ini, kita malu ini sebagai bangsa Indonesia ya. Di tahun 29, Iya. umur Gibran sudah 41. Iya. Tahun berapa? Tahun 29. Oh, 2029. Ya, 2029. Maka layak. Iya. Saya yakin Pak, kalau dia tarik anaknya sekarang, Iya. dia akan terpilih 2029. Iya. Tak perlu kampanye. Iya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia ini Ya. merasa malu, ya. Merasa malu punya wakil presiden seperti Gibran Rakabuming. Secara umum orang akan merasa malu. Walaupun secara hukum ya,
sesudah keputusan MK itu legal dia Itu menjadi bukan wakil hukum, presiden. Pak. Secara keputusan MK, bukan hukum. Bukan. Kalau hukum begitu, berarti hukum tidak adil. Iya, iya, iya. Itu bukan keputusan hukum. Iya, iya, iya. Keputusan 5 hakim. Ya, menurut keputusan Mahkamah Bukan keputusan semua hakim. Iya, iya, iya. Yang 3 kan dissenting opinion. Iya, dissenting opinion. Jadi ini hanya keputusan 5 hakim. Iya, iya, iya. Dari sisi legal aspeknya, dia Ya. itu ya legal aspeknya pasangan sekarang ini memenuhi syarat untuk dilantik bulan Oktober nanti. Tapi dari sisi legitimasinya itu sangat tidak layak sekali. Dan selain itu ya kita mungkin banyak orang Indonesia seperti saya merasa malu ya punya wakil presiden seperti itu. Ya, jadi kita bukan marah pada orangnya. Kita Iya. bukan marah si Gibrannya. Iya, Marah. Dia Gibran ini kan anak muda nih. iya, iya. Jadi saya rasa dalam keputusan hidup dia tidak memutuskan ini. Iya, iya, iya. Yang bermasalah adalah orang yang memutuskan. Nah, betul, betul. Saya sepakat ya. Partai politik yang berpura-pura Iya. mengangkat dia demi Iya. politiknya. Iya, iya, iya. Ah, ini Pak masalah. Jadi yang bermasalahnya sebenarnya bukan Gibrannya, Bukan, tapi orang yang menjorokkan dia. Iya. Menjorokkan dia termasuk menjadi wali kota Solo, Iya. kemudian jadi calon wakil presiden ini. Orang yang menjorokkan dia itulah yang bermasalah. Iya. Ini 3. Ah. Rayu-rayu. Oh iya. Iya. Aku calonkan. Yang Iya. anehnya, ini partai politik ini merayu si Gibran. Tujuannya hanya satu, Pak. Iya. Supaya rakyat memilih partainya. Iya, iya. Iya. Kenapa dia yakin partainya terpilih? Karena bapaknya presiden. Iya, iya. Bisa pergi jalan-jalan ke daerah bawa bansos. Hmm. Dan majukan. Dan kumpulkan bansos 3 bulan bagi sekarang. Hmm. Dan orang Indonesia ini apa, Pak? Tahu Bapak perangainya? Iya, iya. Orang Indonesia ini asal bos berkata dia patuh sebelum mati. Oh, iya, iya. Lain dengan orang asing. Iya, iya, iya. Kalau orang putih, orang Amerika itu, orang asing, Hmm. dia patuh kalau ada aturannya. Iya, iya betul. Ini di Indonesia asal presiden bicara, Iya, iya. ya Pak, cepat ya Pak. Iya, iya, iya. Nggak bertanya, sebentar Iya. Pak, saya pikir dulu. Nggak ada. Inilah Indonesia, Pak. Memang pendidikan kita gitu, Pak. Daya nalar kita itu, daya nalar orang Indonesia ini karena sistem pendidikannya. Sehingga mereka itu tidak mempunyai kemampuan, kapasitas menganalisis perkataan-perkataan pemimpin dan langsung aja setuju. Padahal kalau yang bagus dia bisa menganalisis, mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, undang-undang hukum yang berlaku ya. Iya, jadi rusak negara, Pak. Iya, Semua rusak. ya. Dia patuh, ya Pak, ya Pak. Ya. Kata istilah orang Inggrisnya, yes man. Ya, yes, meh. Nah, ini rusak ini. Rusak. Iya. Saya selalu mengajarkan pada mahasiswa, Pak. Iya. Saya ajar salah. Tidak ada yang membantah. Awas, saya hukum semua, Pak. Iya, iya. Tadi saya salah. Kamu semua diam. Takut dengan saya, ya? Iya. Tidak boleh takut dengan siapapun. Iya, Yang iya. penting kalau benar, katakan benar. Iya itu. Ya. Ini Pak perangainya. Iya, iya. Ini sudah saya terangkan dulu. Bulan lalu, sudah saya terangkan. Iya. Kemudian bulan kemudian, saya terangkan juga yang salah. Iya. Si mahasiswa ini diam. Iya, iya. Kena marah, kena diam. Iya, iya. Kalian ini sudah mahasiswa, masih patuh, takut pada dosen. Iya, iya, iya. Apa ini mahasiswa? Namanya Iya. maha. Ya karena dulu dalam P4 itu ada aturan ya dilarang menguji instruktur. Dilarang. Bukan menguji, membantah. Oh ya membantah termasuk ya menguji ya, semacam menguji ya kurang lebih menguji lah, ngetes ya instruktur ini memang pintar atau enggak, tahu atau enggak. Itu ada larangan waktu saya ikut P4 dulu. Oh, Ya, larangannya antara lain dilarang menguji apa instruktur itu ada namanya di P4 itu dulu.
Kalau menguji instruktur itu salah dianggap. Aduh, ini yang salah. Itu yang salah. Ya. Akhirnya budaya itu turun temurun. Oh, turun temurun. Ya, apa itu namanya, dosen instruktur kan mahasiswa atau manusia biasa. Boleh aja salah, boleh aja hilaf. Ya. Kalau dibantah, ya mungkin. Bagus, terima kasih. Iya, dia tahu. Oh iya, saya hilaf. Ya. Iya. Gitulah ini dosen. Iya. Masa ini dosen marah dibantah? Iya, nggak boleh. Namanya nggak dosen itu. Iya. Yang dosen itu berpihak pada ilmu pengetahuan. Betul. Kata ilmu salah, ya salah. Iya. Kata ilmu benar, ya benar. Iya, kita merujuk pada buku-buku, merujuk pada buku-buku tertulis, ya, kemudian jurnal-jurnal. Jadi kalau dosennya bicaranya berbeda dengan yang ada di dalam buku dan jurnal-jurnal, nah itu patut dipertanyakan, ya. Kecuali dosen itu menemukan yang baru, bahwa apa yang tertulis di buku atau di jurnal-jurnal ilmiah itu perlu diperbaiki, atau berdasarkan temuan baru itu ada yang salah. Kira-kira gitu ya, Pak Wazir. Jadi kalau saya memberi nilai mahasiswa, tidak susah, Pak. Siapa yang membantah, itu dapat A itu. Iya. Berarti dia belajar di rumah. Iya. Karena dia bisa membantah. Iya. Yang tidak bisa membantah itu tentu tidak baca buku itu. Iya. Sama aja kalau saya menguji tesis atau apa orang, saya tanya dulu. Iya. 3 kali pertanyaan yang sama. Iya. Kalau dia pucat, berarti bukan dia yang buat. Iya. Nah, kan itu, Pak. Betul. Jadi oleh sebab itu, ilmu ini nggak usahlah bertele-tele. MK ini, 5 hakim ini, sudah jelas nepotisme, dikatakan tidak ada undang-undangnya lagi. Kapan undang-undang mau dia tunggu? Iya, tidak diatur, dia bilang. Etikanya tidak diatur. Ini memang sangat mengecewakan, ya. Jadi pandangan, argumentasi 5 hakim MK ini, menurut banyak ahli-ahli hukumnya, ahli tata negara, yang kebetulan kemarin Minggu saya hadir juga dalam suatu webinar, sangat mengecewakan ahli-ahli hukum, dan 5 hakim konstitusi ini dianggap tidak berpihak pada kebenaran. Iya. Kita meminjam ke istilah Ferry Amsari. Ya. Kebenaran manakah lagi yang engkau dustakan? Nah, itu yang kita kebenaran mana lagi yang kau dustakan? Nah, terlalu banyak kebenaran yang didustakan. Itu Ferry Amsari. Iya. Kalau Rocky Gerung, akal sehat. Akal sehat. Ya, demikian pemirsa. Kira-kira harapan kita, ya, permohonan dari PDIP untuk ke PT UN ini dapat berjalan dengan mulus, atau bahkan malah yang lebih baik, Jokowi menarik kembali anaknya untuk mengundurkan diri jadi cawapres. Demikian lagi, Pak. Ya, Pak, dengan perbincangan ini, di dalam ruangan ini kita haraplah kepada hakim PT UN. Kembalikan kepercayaan umat manusia kepada bangsa Indonesia. Iya, betul. Dan selesaikan masalah yang kalang kabut di otak rakyat. Yang kemana lagi kami minta tolong. Kalau hukum telah dipermainkan oleh 5 hakim MK. Oke. Nah, ini Pak, itu Pak. Jadi kita harap pada semua bangsa Indonesia jangan bersedih. Masih ada PT UN dari PDIP. Harapan PDIP. Dan mungkin ya, dia ada ini wahyu, ada peringatan dari atas supaya Jokowi menarik anaknya untuk kembali ke Solo lagi. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.